Selamat datang di podcast Unpar Plus. Tema kali ini adalah 5 hal yang buat digital marketingmu kurang efektif, yang akan dibawakan oleh Dianta Hasri. Jadi, duduk yang nyaman, bawa cemilan kamu, pasang earphone-nya, dan selamat mendengarkan. Halo, kembali lagi di podcast Unpar Plus, tempat di mana Anda dapat mendengarkan banyak sekali insight yang menarik mengenai ilmu yang sedang berkembang di sekitar kita pada saat ini. Jadi Anda tahu bahwa ilmu itu nggak akan pernah usang, ilmu itu akan terus berkembang. Jadi kalau kita ingin terus maju, ingin sukses, mencapai sebuah keberhasilan, target-target, jadi saya rasa ilmu itu harus dikembangin. Nah, saya Dianta Hasri, saya senang banget bisa membawakan podcast ini kepada Anda. Saya akan berbicara banyak mengenai dunia digital marketing, di mana saya merupakan salah satu praktisi dan pengajar di bidang tersebut. Saya telah membantu cukup banyak pelaku bisnis, UMKM, ataupun tokoh-tokoh untuk membantu mereka mengembangkan digital branding mereka. Jadi sebelum saya masuk ke topik kita yang paling utama, saya ingin menceritakan dulu tentang perkembangan dunia media digital yang sangat luar biasa ini ya. Kalau saya ingat zaman-zaman tahun 90-an, saya anak tahun 90-an, mungkin Anda juga banyak angkatan tahun 90-an. Saya mencari lagu-lagu terbaru itu ya, pasti saya mendengar itu dari stasiun televisi, kalau nggak dari radio, kalau nggak saya langsung datang ke toko-toko kaset, beli kaset lagu-lagu seperti Bon Jovi, Westlife, ataupun Backstreet Boys. Kita tahu tuh pada saat kita mendengarkan radio, televisi. Nah, namun zaman sekarang kita bisa mendengar lagu-lagu baru itu gampang dari handphone kita. Melalui streaming Spotify dan streaming iTunes yang lain-lain, kita bisa mendengarkan banyak lagu gampang. Bahkan dulu harga kaset, saya masih ingat ya, itu harga kaset bisa dibilang itu cukup mahal lah ya. Di tahun 2000-an harga kaset itu masih sekitar 15-20 ribu. Kalau sekarang kita cuman hanya beberapa belas ribu, kita bisa langganan streaming musik bebas. Mau denger sampai berapa jam, 24 jam sehari juga bebas. Jadi banyak sekali hal kemudahan yang kita temukan selama beberapa tahun ini. Hal itu juga dimungkinkan nggak karena penetrasi teknologi digital yang semakin tinggi dan orang-orang Indonesia yang menggunakan internet itu semakin tinggi. Berdasarkan riset yang saya baca, dan mungkin Anda tahu bahwa kita pada saat ini memang udah lebih dari 260 juta jiwa orang, dan katanya jumlah handphone yang beredar di Indonesia itu lebih dari jumlah manusianya. Artinya rata-rata mungkin orang Indonesia itu punya 1 sampai dengan 2 handphone. Gunanya untuk apa ya? Tergantung dari penggunaannya. Ada yang satu untuk pribadi, satu lagi untuk bisnis, dan satu lagi mungkin untuk keluarga, itu misalkan. Nah, penetrasi penggunaan media digital yang semakin tinggi ini juga membuat akhirnya bisnis berpikir ulang untuk berkomunikasi. Kita baru saja melewati tahun 2020, tahun di mana tidak ada seorang pun bisnis organisasi yang mengira akan ada satu dampak yang luar biasa dalam perekonomian, dalam bisnis, dalam organisasi, dalam bahkan keseharian hidup kita. Berdasarkan data dari Tokopedia yang saya baca baru-baru ini, bahwa selama tahun 2020 kemarin terjadi peningkatan jumlah seller itu sekitar 2-2,5 juta. Itu termasuk yang paling tinggi sepanjang Tokopedia itu ada. Artinya apa? Mungkin banyak sekali sektor-sektor yang tertutup karena pandemi COVID-19, orang tidak bisa jualan, orang kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka berpindah menjadi seller online karena berdagang lewat online itu literally lebih murah, bahkan mungkin bisa free dan gampang. Sistem bisnis yang seperti dropship yang bisa memungkinkan kita bisnis tanpa ada modal sama sekali, ataupun bisnis yang hanya sebatas menjadi deliverer dari sebuah produk. Jadi pada saat ini teknologi digital itu mau nggak mau menjadi media yang paling penting dalam pemasaran kita. Nah, namun berkembangnya teknologi digital apakah membuat akhirnya semakin banyak bisnis yang bisa memaksimalkan pemasaran mereka? Iya dan tidak. Iya, itu karena mereka sudah mengenal penggunaan digital yang baik, literasi digital mereka cukup baik. Dan kalau saya lihat rata-rata ini kebanyakanlah teman-teman generasi memang yang sudah melek sama digital. Nah, tapi sebenarnya lebih banyak lagi yang belum. Yang belum ini kadang-kadang bukan karena mereka tidak mengerti tentang internet itu apa, tapi karena penggunaannya yang kurang tepat. Misalkan gini, saya suka menganalogikan adalah Anda punya mobil Lamborghini, tapi Anda mengendarkan Lamborghini itu hanya 50 km per jam. Anda hanya menggunakan Lamborghini itu dari rumah ke pasar gitu misalkan. Anda tidak menggunakan Lamborghini untuk mencapai maksimal dari kompetensi yang dia miliki. Namun sebaliknya, misalkan Anda adalah seorang pembalap
namun Anda menggunakan mobil bukan mobil balap. Anda mau pacu sekencang-kencangnya pun pasti mobil Anda kalah sama mobil balap. Analoginya adalah seperti ini. Anda punya produk bagus, tapi senjata yang Anda gunakan dalam digital marketing itu kurang tepat. Akhirnya nggak efektif. Anda sudah punya semua, saya punya budget marketing, saya sudah membuat semua media sosial, buat konten yang bagus, tapi kenapa nggak efektif ya? Mungkin karena Lamborghini Anda kendarakan, ibaratnya Anda mengendarakan Avanza, suatu hal yang sangat berbeda. Jadi, akses digital media itu sama bagi semua, perusahaan besar, perusahaan kecil, perorangan, itu sama. Tinggal bagaimana Anda mengendarainya. Nah, di podcast ini saya akan memberikan 5 hal yang buat digital marketing Anda itu kurang efektif. 5 hal yang paling sering ditemui oleh pengusaha, pelaku bisnis, UMKM tidak terkecuali, bahkan perusahaan besar juga. 5 hal ini adalah 5 yang paling sering ditemui. Walaupun memang masih banyak yang lain, tapi saya akan membahas hanya fokus kepada yang 5 yang ini. Oke, udah siap ya? Saya akan bahas yang pertama. Nah, yang pertama itu yang paling mendasar itu mengenai penggunaan media digital yang kurang lengkap. Saya ulangi ya, penggunaan media digital yang kurang lengkap. Nah, media digital itu banyak banget. Dari media sosial aja, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, Anda mungkin punya TikTok gitu misalkan ya. Nah, jadi yang kurang lengkap ini maksud saya adalah kita sebagai pelaku bisnis, kita harus menggunakan media sosial, itu setidaknya media sosial yang sering digunakan orang Indonesia itu lengkap. Misalkan begini, Anda hanya berfokus kepada Twitter. Beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin tahun 2010-an, itu kita masih ingat ada satu produk keripik singkong yang booming banget di seluruh Indonesia, namanya Maici. Maici adalah salah satu bukti bahwa terjadi disrupsi bisnis digital. Produknya sama, keripik singkong. Anda bisa menemukan keripik singkong dimanapun, pusat-pusat pembelanjaan oleh-oleh Anda bisa menemukan keripik singkong. Tapi baru satu brand ini yang dapat mengakomodasi penjualan mereka tuh luar biasa, miliaran per bulan. Dan keunikannya salah satunya adalah mereka jualan via online, yaitu mereka buat katanya gentayangan di lokasi mana melalui akun Twitter mereka. Dan pada saat itu memang Twitter sedang berkembang banget. Jadi mereka mengakomodasi Twitter untuk pemasaran mereka. Nah, sekarang ini media sosial udah cukup banyak. Jadi selain Twitter udah ada Facebook, udah ada lagi yang baru-baru sekarang dan mungkin akan terus ada baru. Kalau kita hanya berfokus kepada satu jenis media sosial ataupun media digital, kita hanya mengambil satu segmen pasar yang itu saja. Jadi Anda itu perlu memperlengkapi dengan media sosial yang lain. Anda udah punya Twitter, pakai juga Facebook. Karena Facebook ini mau nggak mau, walaupun katanya generasi milenial sudah banyak meninggalkan Facebook, tapi Facebook ini adalah media sosial yang paling banyak orang menggunakan di Indonesia. Jadi Anda tetap harus ada menggunakan Facebook, Anda menggunakan Instagram, Anda menggunakan media sosial yang lain. Namun fungsinya berbeda-beda. Kalau Anda ingin berfokus kepada kualitas tampilan dari visual produk, ingin memberikan edukasi singkat, Anda bisa menggunakan Instagram. Kalau Anda ingin mengupdate tentang produk-produk, program-program terbaru, tentang diskon, tentang penawaran terbatas, Anda bisa menggunakan Twitter dengan memberikan tautan langsung ke website Anda ataupun ke e-commerce Anda. Kalau Anda ingin memberikan edukasi yang cukup panjang, ada videonya, ada testimoni konsumen, Anda bisa menggunakan Facebook. Kalau Anda ingin memberikan edukasi yang benar-benar singkat, membuat orang itu misalkan cara pakai produk hanya sekitar 15 detik gitu ya, tapi dengan musik, dengan gambar, video yang menarik, Anda bisa menggunakan TikTok. Jadi cukup banyak media yang bisa Anda gunakan. Nah, setiap media sosial, media digital itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Jadi kita nggak akan bisa menang berperang kalau kita hanya menggunakan satu jenis senjata untuk memasarkan. Anda perlu menggunakan beberapa jenis senjata yang dimana segmen pasar Anda itu masih relevan penggunaannya. Begitu. Misalkan Anda ingin menawarkan sebuah produk yang membutuhkan banyak keterangan gitu ya, dan Anda nggak ingin mengganggu konsumen, Anda bisa menggunakan email marketing, misalnya aplikasi seperti MailChimp seperti itu. Anda bisa masuk ke segmen tertentu, misalnya segmen pekerja gitu misalkan ya, tapi kalau segmen anak-anak post milenial gitu mungkin mereka jarang ngeliat email. Jadi Anda akan menggunakan seperti Line, Anda menggunakan seperti iklan-iklan media sosial yang lain. Jadi saran saya adalah Anda cek apakah infrastruktur digital media Anda itu sudah lengkap atau belum. Gunakan media-media sosial yang memang sekarang banyak digunakan di Indonesia ataupun yang sedang berkembang, gunakan dengan baik secara lengkap. Jangan cuma berfokus kepada satu media, karena konsumen Anda berada di berbagai media digital yang kita temukan pada saat ini. Jadi kadang-kadang kita gagal berperang karena kita terlalu berpegang pada satu jenis media, sedangkan media yang lain kita juga harus pelajarin. Kedua,
itu adalah pembuatan konten yang kurang menjual. Banyak konten kita itu nggak menjual. Saya sering lihatnya khususnya UMKM, mereka buat foto asal-asal, tidak didesain. Kadang-kadang menggunakan warna merah, nanti kadang-kadang menggunakan warna kuning, kadang-kadang menggunakan warna hitam. Padahal logo brand mereka itu adalah warna hijau gitu misalkan. Kita harus mengetahui brand guidelines kita itu, warna utama dari brand Anda itu apaan. Foto Anda nanti seperti apa. Jangan nanti foto Anda semuanya misalkan fotonya tentang produk, semuanya orang pada saat ngelihat Instagram Anda, kok ini fotonya produk semua gitu ya, jadi kurang hidup. Anda harus masukin unsur-unsur misalkan unsur manusia, unsur interaksi seperti itu. Dan jangan lupa bahwa dalam setiap konten itu, fungsinya itu pertama yang paling penting adalah harus eye catching. Orang berdasarkan penelitian ngeliat iklan tuh nggak lebih dari 3 detik kok. Pas udah 3 detik dia harus ngelewatin. Kalau dia nggak terlalu tertarik sama foto video Anda, dia akan ngelewatin. Berapa banyak dari kita kalau ngelihat YouTube yang nggak berbayar gitu ya, yang bukan premium, baru juga 3 detik, 5 detik Anda sudah ngeklik supaya lanjutkan. Karena orang udah jenuh banget sama iklan. Anda bangun sampai dengan Anda tidur nanti mungkin ada ribuan iklan yang Anda lihat sadar nggak sadar. Artinya kita harus buat konten pada saat 1 detik pertama orang tuh, apaan nih menarik nih, bagus nih. Apakah kita berfokus kepada model yang ganteng atau cantik, ataupun tulisannya yang ini diskon 70% gitu misalkan ya, walaupun syarat ketentuan berlaku, ataupun suatu pilihan warna, tone warna, pilihan font, ataupun gambar yang menarik, yang membuat orang itu minimal 1-2 detik itu ngeliat dulu. Setelah itu mereka akan masuk kepada konten yang kedua, yaitu adalah captionnya. Nah, bisa caption itu Anda masukin secara simpel di gambar, atau di badan media sosial Anda, di Facebook ataupun Instagram. Jadi yang pertama paling penting itu harus eye catching. Postingan Anda, video Anda harus diawali dengan eye catching media, ataupun thumbnailnya dibuat lebih eye catching. Makanya banyak sekali iklan-iklan menggunakan thumbnail tersendiri, bukan dari video ataupun fotonya langsung. Kedua, yang tadi saya bilang captionnya, ataupun Anda menggunakan kalimat di dalam postingannya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang kalimatnya. Karena konsumen hanya butuh sari-sarinya saja. Mereka nggak punya waktu banyak untuk Anda dapat memamerkan produk Anda. Jadi begitu mereka ngeliat foto yang bagus ataupun video yang menarik, bawa mereka kepada kalimat yang memberikan mereka edukasi yang jelas, padat, singkat. Dapatkan penawaran 70% off hanya hari ini, misalkan seperti itu. Ketiga, yang terakhir, jangan lupa masukin CTA atau Call to Action. Ini adalah suatu kalimat ajakan yang penting banget. Kalau kita melupakan bagian ini, iklan kita tuh jadinya tidak mengajak. Seperti apa sih CTA? CTA itu seperti daftar sekarang, beli sekarang, lihat lebih jauh. Itu secara nggak langsung teman-teman, itu secara psikologis mengajak orang untuk segera melakukan klik ataupun segera melakukan keputusan. Begitu. Jadi pertama Anda harus punya konten yang eye-catching, gambar, video, warna, tekstur konten, terserah Anda, tapi bagaimana Anda bisa outstanding dibandingkan iklan yang lain. Kedua, kalimat yang tidak terlalu panjang, fokusnya pesan apa yang ingin Anda sampaikan. Ketiga, call to action. Jadi itu 3 syarat pertama, 3 syarat utama bagaimana konten Anda itu akan menjual. Kecuali Anda hanya buat postingan di media sosial itu hanya sebatas untuk nge-branding saja, foto-foto gitu misalkan, no problem, itu nggak masalah. Tapi kalau kita ngomongin masalah iklan, nah artinya postingan Anda harus menjual. Saya tidak percaya dengan konten gambar yang bagus, saya percaya sama gambar yang menjual. Kadang-kadang kita hanya sebatas handphone aja pun bisa buat sebuah konten yang menjual. Tergantung dari sudut mana Anda dapat menjual produk tersebut. Karena kalau dalam dunia digital itu, rekan-rekan, teman-teman semuanya, dari mata turun ke hati. Karena media digital, Anda nggak bisa ngeliat secara langsung, nggak bisa nyentuh, nggak bisa mencium baunya, nggak bisa mencicipi. Satu-satunya jalan pertama dan utama dalam media digital adalah dari mata turun ke hati. Jadi kalau dari mata sudah nggak enak, ya wes lah, Anda nggak akan dipilih. Nah, yang ketiga, itu adalah budget iklan yang kurang. Banyak orang yang baru masuk ke digital marketing, itu menganggap budget iklan itu nggak penting. Jadi terkesan pelit gitu, hitung-hitungan gitu. Padahal biasanya mereka habisin iklan luar biasa di media konvensional gitu. Nah, budget iklan yang kurang ini kalau menurut saya Anda harus menemukan budget proporsinya itu berapa. Setiap brand, setiap produk itu punya proporsi budget berbeda-beda. Misalkan begini ya, Anda pengen jualan produk snack gitu misalkan. Produk snack ini sebenarnya
secara kapasitas produksi Anda itu hanya fokus kepada satu daerah tertentu, misalkan kota Jakarta gitu ya. Kota Jakarta, fokus Anda hanya kepada kota Jakarta ataupun DKI Jakarta. Anda belum mampu untuk memproduksi produk sampai menyebarkan ke seluruh kota di Indonesia. Artinya cakupan Anda sebenarnya wilayah Anda itu hanya DKI Jakarta. Nah, artinya iklan Anda setidaknya harus mengakomodasi dapat sering muncul di teman-teman yang ada di DKI Jakarta. Belum lagi kalau kita ngomong umurnya berapa, mereka sukanya apa, referensi mereka apa, jadi akan semakin kecil. Nah, yang sering dilakukan oleh para pemasar adalah mereka melakukan A/B testing ataupun testing postingan. Anda buat 2 postingan berbeda dengan budget yang sama, misalkan seperti itu. Dimulai dari yang kecil-kecil aja kalau menurut saya. Misalkan dimulai dari Rp50.000 per hari ataupun lama-lama nanti naik jadi Rp100.000. Anda ngelihat perbedaannya itu, kenaikannya dalam sales itu berapa? 50.000 yang beli berapa banyak, kalau kita naikin lagi jadi 100.000 yang beli berapa banyak. Sampai nanti kita mencapai titik equilibrium di mana kita ngerasa budget kita memang hanya sebanyak itu maksimal, tapi sales kita cukup. Nah, akhirnya setiap brand itu akan mempunyai titik keseimbangan yang berbeda-beda, tergantung dari cakupan luas mereka, market mereka, dan juga keuangan mereka. Ada brand yang sampai 150 juta, brand UMKM, 150 juta per bulan hanya untuk ngiklan di Google, ada. Tapi karena penjualan mereka mungkin 5-10 kali lebih besar dibanding itu. Dan itu sudah menjadi suatu standar umum bagi mereka per bulan spending segitu. Kalau mereka nggak spending segitu, mungkin penjualan mereka menurun. Tapi ada juga brand yang memang fokusnya hanya sebatas 5 juta per bulan saja cukup. Karena mereka hanya bisa memproduksi sebanyak, mungkin hanya untuk sales sekitar 15-20 juta. Jadi untuk apa budget iklan terlalu berlebihan? Jadi saran saya adalah, budget iklan tuh bukan harus banyak, bukan harus juga harus benar-benar sedikit. Tapi coba lakukan testing dulu deh. Dari yang paling kecil aja, 50.000, naiklah jadi 100.000, naik jadi 150.000. Lihat salesnya itu makin naik atau tidak. Kalau salesnya udah stagnan, ya berarti sekitar segitu per hari. Begitu, itu untuk membantu Anda melihat seberapa banyak sebenarnya kita harus menyediakan uang iklan. Jadi banyak orang bilang, Pak, saya sudah melakukan digital marketing, kenapa ya nggak efektif? Setelah saya lihat, ternyata mereka nggak melakukan spending apapun kepada iklan mereka, hanya sebatas posting. Kalau postingan organik di media sosial itu yang ngelihat sebagian besar pasti itu hanya follower Anda. Follower Anda kalau nggak terlalu banyak juga ya mungkin hanya sekitar 50% dari follower Anda ngelihat. Tapi kalau Anda menggunakan budget iklan, kita bisa nge-boost ke non-follower Anda lebih jauh. Begitu. Jadi walaupun kita UMKM, perusahaan perseorangan, dropship, gunakan iklan. Karena banyak sekali, karena bisa melihat di Google, di YouTube, itu banyak sekali teman-teman kita, orang Indonesia, anak-anak muda, mereka bisa jualan dropship. Sales mereka bisa luar biasa, padahal mereka nggak punya produk, mereka nggak punya gudang. Mereka hanya berfokus kepada penjualan bahkan hanya Tokopedia, di Shopee, di Instagram, mereka buat website sendiri. Fokusnya, kekuatan mereka di melakukan digital marketing doang. Begitu. Jadi budget iklan itu tetap penting. Walaupun memang relatif lebih efisien dibandingkan kalau kita masuk ke media konvensional. Makanya sekarang juga banyak media-media konvensional yang mereka punya media sosial sendiri untuk berjualan. Yang keempat adalah manajemen konten dan iklan yang kurang. Sekali lagi ya, manajemen konten dan iklan yang kurang. Jadi banyak sekali kita posting tuh ya posting pada saat sempat misalkan ya, atau posting bisa 3 hari sekali, seminggu sekali. Sedangkan konsumen itu butuh secara sadar nggak sadar minimal mereka tuh bisa ngelihat produk Anda saban hari. Gitu. Jadi kita harus punya manajemen konten yang bagus. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk manajemen konten. Jadi nggak perlu saban hari kita buka handphone. Kadang-kadang kita bisa menggunakan satu aplikasi, kita bisa buat iklan sampai dengan 30 hari ke depan ataupun postingan 30 hari ke depan. Seperti Hootsuite gitu, misalkan Anda bisa menggunakan aplikasi yang seperti itu. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi kita bisa buat manajemen postingan. Udah pasti itu dia akan ngeposting sendiri dan Anda bisa ngelihat analitiknya sebagus apa, berapa banyak orang ngelihat, berapa banyak orang nge-share, berapa banyak orang nyimpan itu foto Anda, video Anda. Jadi itu akan sangat membantu Anda. Karena untuk dapat tampil di depan konsumen Anda secara reguler, secara kontinus itu penting. Karena salah satu konsep pemasaran itu yang paling penting itu awareness. Kalau orang nggak tahu, mereka nggak akan pernah tertarik. Mereka nggak akan pernah, kalau mereka nggak pernah tertarik, mereka nggak akan pernah mencoba untuk melakukan pembelian. Kalau mereka nggak pernah melakukan pembelian sekali, mereka nggak akan pernah melakukan pembelian kedua kali. Begitu juga kalau kita balik ke belakang.
Mereka nggak akan pernah melakukan pembelian 2 kali kalau mereka nggak pernah beli. Mereka nggak akan pernah beli kalau mereka nggak tertarik. Mereka nggak akan pernah tertarik kalau mereka nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya konsumen harus tahu dulu, awareness. Nah, awareness ini penting supaya orang itu ingat terus sama Anda. Anda pernah nggak sih lupa sama teman yang sudah 10 tahun nggak pernah ketemuan gitu? Ini siapa ya? Oh ini, udah berbeda banget ya. Iya, karena kita nggak pernah ketemuan. Tapi kalau kita ketemu sama teman kita yang sudah 10 tahun, dari dulu dia beratnya cuma 50 kilo, sekarang jadi 100 kilo, Anda juga tetap kenal sama dia, karena Anda ketemu sama Nari. Awareness-nya tetap ada di benak Anda. Jadi, mau nggak mau, kita akan mencoba mengingat terus brand tersebut secara awareness-nya. Jadi, awareness itu penting dalam pemasaran kita. Artinya, Anda harus punya jadwal yang terintegrasi dan continue untuk dapat terus berbicara sama konsumen Anda. Pernah nggak sih kalau kita ngelihat televisi gitu, brand-brand besar, ngiklan mereka tuh setiap hari selalu ada iklan mereka. Setelah sinetron ada, sebelum mau sinetron ada, terus megang iklan. Maksudnya apa? Supaya masuk ke benak konsumen. Kalau ingin pasta gigi ya ini, kalau pengen deterjen ya ini. Jadi supaya mereka ingat. Karena banyak sekali ada ratusan brand deterjen gitu. Jadi mereka harus mengingat salah satunya. Karena konsumen sebenarnya tidak bisa mengingat lebih dari 7 brand rata-rata. Coba aja Anda coba 7 brand pasta gigi yang Anda kenal. Bisa nggak lewat dari 7? Tanpa perlu Anda ngeliat handphone, tanpa perlu Anda datang ke toko-toko Alfamart seperti ataupun Indomaret, ada berapa brand pasta gigi yang Anda tahu. Rata-rata berdasarkan riset, konsumen tuh hanya bisa mengingat sekitar 7 sampai dengan 10 maksimal brand di satu kategori tertentu. Hanya top brandnya saja. Nah, kalau dari beberapa top brand itu, nama itu terus muncul, artinya mereka pasti sering ngiklan. Jadi ngiklan sering itu penting, tapi kendalikan dengan budget Anda. Jadi itu yang keempat tadi ya, manajemen konten. Buat konten Anda itu dengan baik, buat terorganisir, dan lakukan komunikasi iklan yang repetitif, continue. Kelima, nah ini yang terakhir nih, ini juga yang paling penting di akhir-akhir, evaluasi yang kurang. Kadang-kadang kita sudah melakukan semuanya dari A sampai Y, tapi kita lupa nih finishingnya, Z-nya kita untuk melakukan evaluasi. Kalau kita nggak melakukan evaluasi, kita nggak tahu senjata yang kita lakukan itu sudah efektif atau enggak. Di media digital itu cukup banyak. Kalau kita menggunakan Instagram for Business ya, kita bisa ngeliat insight-nya, bisa ngeliat likes-nya, komennya berapa banyak, orang nge-share-nya berapa banyak, minimal itu bisa Anda lihat. Oh, konten ini yang paling banyak engagement-nya, yang paling tinggi. Oh, ini konten ini yang paling rendah. Kalau gitu konten ini jangan lagi dibuat, kita pakai yang engagement tinggi, misalnya seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Google Analytics untuk melihat efektivitas traffic ke website Anda. Apakah website Anda itu pada saat setelah ngiklan A terjadi peningkatan traffic gitu misalkan. Jadi Anda bisa ngelihat, oh ternyata komunikasi tadi kemarin itu efektif. Anda bisa ngelihatnya. Kalau kita nggak melihat berdasarkan data, kita hanya bergerak berdasarkan intuisi. Nah, berdasarkan pengalaman saya, intuisi itu mengeluarkan banyak uang untuk dapat terbukti. Jadi dibandingkan kita buang-buang uang, mending kita lihat dari datanya. Apakah data 7 hari terakhir, 10 hari terakhir, sebulan terakhir, ataupun beberapa triwulan terakhir. Dari situ kita bisa ngelihat budget iklan kita itu sesuai atau tidak, dan efektif atau tidak, perlu diganti atau enggak. Anda mungkin sering lihat ya, banyak sekali brand-brand yang sering iklan, mereka itu akan mengganti konsep iklan mereka mungkin sekitar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan mungkin bisa cuman berapa minggu sekali mereka ganti. Karena mereka mempunyai target campaign masing-masing, dan mereka melihat bahwa campaign A itu akan lebih cocok dengan iklan yang seperti ini. Evaluasi mereka sangat cepat, karena pasar itu selama satu waktu ini, Anda bayangin deh, Anda duduk aja, Anda bisa dapatin iklan yang begitu banyak. Artinya setiap pengiklan itu berlomba-lomba untuk mengejar Anda membeli produk mereka. Kalau kita nggak melakukan evaluasi terhadap iklan-iklan kita, nanti kita pikir iklan kita efektif, padahal belum tentu. Jadi kadang-kadang bukan karena budget kita yang kurang ya, bukan karena kita tidak tahu strategi digital marketing yang baik, tapi kadang-kadang kita lupa melakukan evaluasi. Nah, jadi kita menggunakan cara itu saja untuk melakukan pemasaran. Kadang-kadang hal itu penting, teman-teman. Jadi itu 5 hal yang sering banget ditemui oleh pelaku bisnis pada saat mereka ngerasain kok digital marketing saya kurang efektif ya.
kadang-kadang ini masalah kecil ya, ini bukan satu hal yang besar gitu, kita bukan ngomongin masalah suatu teknik pemasaran yang ribet, enggak. Karena digital marketing itu membuat semuanya simple. Anda nggak perlu pakai resort yang ribet-ribet, Anda menggunakan aplikasi yang ada di tangan Anda saja, Anda bisa melakukan pemasaran yang luar biasa. Nah, pandemi kemarin itu mengajarkan banyak bisnis, baik dari yang kecil, menengah sampai besar, untuk tahu bahwa digital media ini adalah senjata utama mereka dalam berkomunikasi ke pasar. Mau Anda itu perusahaan yang berfokus pada profit ataupun nirlaba, Anda mau produk ataupun jasa, ternyata digital marketing akan memegang peranan penting. Apakah setelah pandemi nanti penggunaan digital marketing akan berkurang? Saya meragukan hal tersebut, karena digital marketing ataupun digital media itu ternyata berdampak juga bagi efisiensi bisnis. Jadi kalau bisnis sudah ngerasa efisien nih, mereka pasti akan mengadaptasi sistem ini terus-menerus. Nah, bagi kita, khususnya bagi Anda deh, pelaku bisnis UMKM di Indonesia, jumlah Anda sangat besar, melebihi dari perusahaan-perusahaan menengah ataupun besar, dan menampung lebih dari sekitar 90% pekerja informal di Indonesia. Artinya Anda memegang peranan penting dalam kuatnya ekonomi Indonesia. Jadi saya rasa kita yang paling tahu pasar Indonesia, kita yang paling tahu karakteristik orang Indonesia, kita harus mampu menjadi raja di pasar kita sendiri. Jangan sampai, mungkin Anda sudah beberapa kali nih melihat berita, banyak produk-produk asing masuk ke Indonesia, misalnya masuk ke salah satu marketplace nih yang sedang booming. Mereka jualan dari Cina, harganya banting-bantingan, jadi orang semua beli dari dia. Itulah pasar bebas yang terjadi pada saat ini, teman-teman. Suka nggak suka, kita akan menghadapi itu. Dan saya rasa itu salah satu contoh yang ketahuan, banyak yang tidak ketahuan. Artinya, dibandingkan kita berfokus bagaimana cara untuk menghentikan pasar bebas, mending kita berfokus bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Cukup banyak juga pengusaha-pengusaha kita, baik dia pengusaha pemula ataupun dia UMKM, mereka itu bisa memasarkan juga keluar Indonesia karena digital marketing. Jadi, teman-teman, rekan-rekan semuanya, digital marketing adalah ilmu yang akan terus berkembang. Pertanyaannya, apakah Anda juga siap untuk berkembang? Kalau Anda ingin bahan-bahan yang lebih komplit, teori-teori dan juga best practice yang lebih detail bagaimana menggunakan digital marketing dalam bisnis Anda, saya undang Anda untuk enroll, sign up ke online course saya di unparplus.id, yaitu adalah UMKM Jualan Efektif Menggunakan Digital Marketing. Di situ Anda akan menemukan tips teori penggunaan digital marketing yang efektif untuk bisnis Anda. Di situ memang tertulis UMKM, tapi sebetulnya bisa juga untuk perusahaan besar, organisasi, ataupun personal. Semua kita akan belajar mengenai basic-basicnya. Jadi semoga hal ini juga bisa memberikan Anda insight yang baru, menarik, dan terbuka untuk dapat kita kembangkan. Sekali lagi saya Dianta Hasri, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya, sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Unpar Plus. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di @unparplus dan update terus pengetahuan kamu hanya di www.unparplus.id. Mari belajar lebih jauh.